Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin, dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Jairo Riedewald dan Pascal Struijk resmi berseragam Indonesia. Momen itu akhirnya tiba. Bukan lagi wacana, bukan lagi spekulasi, bukan lagi bahan perdebatan di media sosial. Jairo Riedewald dan Pascal Struijk resmi berseragam Indonesia. 2 nama yang selama ini hanya hidup dalam rumor dan mimpi para pendukung tim nasional Indonesia kini berdiri di bawah satu bendera merah putih. Sebuah peristiwa besar yang bukan hanya menambah daftar pemain, tetapi mengubah wajah, arah, dan level permainan timnas Indonesia secara fundamental. Ini bukan sekadar kabar gembira. Ini adalah pernyataan serius bahwa Indonesia sedang melangkah ke fase baru sepak bola internasional. Dari mimpi menjadi kenyataan. Selama bertahun-tahun, publik Indonesia terbiasa berharap pada potensi, berharap pada talenta muda, berharap pada proses yang sering terasa terlalu panjang. Namun kali ini berbeda. Masuknya Jairo Riedewald dan Pascal Struijk bukan hasil dari harapan kosong, melainkan buah dari perencanaan, momentum, dan keberanian mengambil keputusan besar. Indonesia tidak lagi sekadar membangun tim yang menarik ditonton. Indonesia kini membangun tim yang siap bersaing dan bertahan di level tinggi. Riedewald dan Struijk hadir sebagai simbol perubahan itu. Jairo Riedewald, penjaga irama, penjinak emosi. Jairo Riedewald bukan tipe pemain yang mencari sorotan. Namun justru di sanalah kekuatannya. Ia adalah pemain yang membuat tim bekerja tanpa terlihat mencolok. Dalam sepak bola modern, peran seperti ini sangat langka dan sangat mahal. Di timnas Indonesia, Riedewald membawa sesuatu yang selama ini kerap hilang. Kontrol. Kontrol tempo. Kontrol posisi. Kontrol emosi. Ketika pertandingan berjalan cepat dan panas, Riedewald adalah pemain yang menurunkan ritme tanpa mematikan agresivitas. Ia tahu kapan harus memotong serangan, kapan harus memperlambat permainan, dan kapan harus mengalirkan bola ke area yang aman. Dengan Riedewald, Indonesia tidak lagi bermain dengan insting semata. Indonesia mulai bermain dengan kesadaran taktik. Pascal Struijk, tembok kokoh, aura kepemimpinan. Jika Riedewald adalah otak, maka Pascal Struijk adalah tulang punggung. Masuknya Struijk langsung mengangkat standar lini belakang timnas Indonesia. Ia membawa postur, disiplin, dan ketegasan khas sepak bola Eropa. Dalam duel 1 lawan 1, duel udara, maupun penguasaan ruang, Struijk memberi rasa aman yang selama ini sering dicari. Lebih dari itu, Struijk membawa kepemimpinan alami. Ia tenang, tegas, dan tidak mudah panik. Kehadirannya membuat lini pertahanan Indonesia lebih terorganisir dan percaya diri. Dengan Struijk, bertahan bukan lagi sekadar menahan serangan. Bertahan menjadi bagian dari kontrol permainan. Struktur timnas Indonesia berubah total. Masuknya 2 pemain ini langsung berdampak pada struktur tim secara keseluruhan. Indonesia kini memiliki poros yang jelas, di lini tengah dan di lini belakang. Bek tidak lagi bermain terisolasi. Gelandang tidak lagi bekerja sendirian. Transisi menjadi lebih rapi dan terencana. Formasi bisa berubah, tetapi struktur tetap kuat. Indonesia kini bisa bermain fleksibel tanpa kehilangan keseimbangan. Ini adalah ciri tim-tim besar. Efek domino ke seluruh tim. Dampak Riedewald dan Struijk tidak berhenti pada 2 posisi itu saja. Efeknya merambat ke seluruh tim. Bek sayap bisa lebih berani naik. Gelandang kreatif bisa fokus menyerang. Penyerang mendapat suplai yang lebih terukur. Pemain lokal pun terdorong naik level. Standar latihan meningkat. Intensitas bertambah. Kesalahan kecil tidak lagi ditoleransi. Semua dipaksa berkembang. Bukan oleh tekanan verbal, tetapi oleh contoh nyata di lapangan. Mentalitas baru. Tidak mudah panik, tidak mudah jatuh. Salah satu masalah klasik timnas Indonesia adalah inkonsistensi mental. Unggul lalu panik, tertinggal lalu terburu-buru. Dengan kehadiran Riedewald dan Struijk, masalah ini mulai terkikis. Keduanya terbiasa bermain di bawah tekanan tinggi. Mereka tahu bagaimana mengelola situasi sulit. Ketika 1 atau 2 pemain tetap tenang, ketenangan itu menular ke seluruh tim. Indonesia kini tidak hanya bermain berani,
tetapi bermain dewasa. Asia Tenggara bukan lagi target akhir. Masuknya dua pemain ini juga menggeser cara pandang. Indonesia tidak lagi sekadar berbicara dominasi regional. Ambisi kini meluas, menjadi tim yang respektabel dan kompetitif di Asia. Lawan tidak lagi memandang Indonesia sebagai tim penuh energi tapi rapuh. Indonesia kini terlihat solid, terstruktur, dan sulit dipatahkan. Dan dalam sepak bola, perubahan persepsi adalah senjata awal sebelum kemenangan datang. Naturalisasi yang mengangkat, bukan menyingkirkan. Isu naturalisasi selalu sensitif. Namun dalam kasus Riedewald dan Struijk, arah kebijakannya jelas. Menaikkan level, bukan menutup jalan pemain lokal. Mereka datang bukan untuk mematikan regenerasi, tetapi mempercepatnya. Pemain muda belajar langsung bagaimana membaca permainan, menjaga posisi, dan bermain efektif. Ini bukan jalan pintas. Ini adalah akselerator pembangunan. Tantangan tetap ada. Tentu, perjalanan tidak otomatis mulus. Adaptasi budaya, iklim, dan chemistry tetap menjadi tantangan. Ekspektasi publik juga tinggi. Namun dengan fondasi profesionalisme yang mereka bawa, tantangan itu bukan penghalang, melainkan bagian dari proses. Yang terpenting, Indonesia kini punya alat yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut. Simbol era baru Timnas Indonesia. Jairo Riedewald dan Pascal Struijk bukan sekadar pemain naturalisasi. Mereka adalah simbol bahwa Timnas Indonesia telah memasuki era baru. Era di mana keputusan besar diambil dengan perhitungan, bukan euforia. Indonesia tidak lagi hanya berharap. Indonesia sedang membangun identitas baru. Identitas tim yang tenang tapi mematikan. Agresif tapi terkontrol. Berani tapi terstruktur. Penutup, merah putih dengan wajah baru. Ketika Jairo Riedewald dan Pascal Struijk mengenakan seragam merah putih, itu bukan hanya tentang dua pemain. Itu tentang perubahan cara pandang, cara bermain, dan cara bermimpi. Timnas Indonesia kini berdiri dengan fondasi yang lebih kokoh. Jalan masih panjang, tantangan masih banyak. Namun satu hal sudah jelas, Indonesia tidak lagi berjalan di tempat. Dan dengan wajah baru ini, sepak bola Indonesia bersiap melangkah lebih jauh. Dengan kepala tegak, struktur kuat, dan keyakinan yang nyata. Yeah.